Oke, halo teman-teman. Hari ini aku baru balik kerja. Nah, hari ini aku mau sharing-sharing bareng teman aku, teman yang kita sempet berpisah gitu, terus kemudian bersatu kembali di satu perusahaan yang sama gitu. Yes. Tapi apa ya, kayak plus minus kayaknya kehidupannya mirip gitu ya. Cuman aku berani melangkah dan dia itu nggak berani dulunya. Tapi sekarang dia udah lebih strong daripada biasanya, guys. Please welcome Dila. Hai, halo semuanya. Apa kabar, Dil? Sehat? Lagi karir break nih. Yes, bener. Jadi aku di bulan 10 kemarin baru resign. Terus aku mutusin karir break sebenarnya sampai akhir tahun aja sih kemarin. Hmm. Karena kayaknya aku butuh waktu lah untuk diriku sendiri karena kurang lebih aku udah 7 tahun kerja sih. Udah 7 tahun kerja, kayaknya kemarin tuh waktu yang tepat lah untuk aku refleksi lagi, Ya. mikir lagi aku mau kemana nih, apakah mau di karir yang sama atau aku mau coba sesuatu yang baru atau kayak buka chapter baru lah gitu. Ya, sebelum ini kan kayak kita udah pernah satu perusahaan yang sama lah ya. Yes. Nah, boleh cerita nggak pengalaman pertama kali dapat kerja, terus kemudian memutuskan untuk bertahan, terus akhirnya mungkin dicampakkan atau enggak ya, Enggak enggak lah, lah, enggak ya. mungkin apa sih bilangnya ya, ya nggak tahu lah, itulah fase hidup lah ya. Iya, 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 iya. Itu Oke. cerita yang menarik lah buat gitu ya. Iya, jadi aku tuh fresh grade, aku tuh wisuda bulan 4, terus tuh aku bulan 10 masuk di company yang pertama, dan menurut aku tuh cinta pertamaku kali lah. Aku tuh FYI tuh stay di sana kurang lebih hampir 6 tahun lebih tuh. Sebelum akhirnya aku yang graduation di luar. Ya, Di awal itu tuh aku masih kontrak, terus tuh di tahun kedua atau ketiga aku jadi permanen, sampai terakhirnya aku benar di zona nyaman sih. oke. Nah, Aku literally di zona nyaman sampai aku tuh 6 hampir 6 tahun lebih itu aku di tempat yang sama, di posisi yang sama, dan nggak terlalu signifikan lah grow-nya ya. Beda kan sama dirimu kan. kan kita sama-sama starting pointnya sama nih, Dil. Misalnya kayak dari pegawai kontrak Ya. gitu. Why you don't think that you have to move gitu? Kayak udah tahu aku kontrak, emang masih ada harapan ya. Aku kan memang waktu itu masih ada harapan ya Iya, iya. buat kontrak tapi under perusahaan itu gitu. It means ya awalnya outsourcing terus akhirnya jadi uh, under kontrak dari perusahaan yang kita pengen-pengenin gitu. Dan kayak kenapa sih ada feeling kayak gue selama ini kontrak tapi pasti one day orang akan ngehargain kerjaan gue dan gue akan jadi permanen. Kalau itu tuh aku bener-bener momentum ya. Aku tuh 2 tahun pertama tuh kontrak, terus aku dapat kesempatan, dapat opportunity untuk pindah divisi. Nah di situ tuh kayak bener-bener ngebuka harapan aku karena aku bener-bener yang apa ya memangkas hutan di hatiku gitu loh, kayak aku tuh Oke. punya potensial gede nih di divisi yang saat itu gitu. Dan memang bener aku tuh susah ngomong gitu loh dulu awal-awal ya. Ngomong, oke. Maksudnya kayak aku tuh ngomong ya, cuman kalau ngomong di depan banyak orang tuh nggak terlalu pede gitu kan. Nah di divisi aku yang kemarin itu aku belum ditempa gitu loh. Ditempa, aku banyak dapat skill tambahan kayak MCing. Aku dapat skill itu dari kerjaan aku. Terus aku nge-manage komunitas Oke. gitu-gitu. Terus aku apa ya, Community development gitu iya, ya. kalau dari community development, terus aku juga public speakingnya juga dilatih kayak gitu sih. Dan itu bener-bener ngerubah hidup aku sih di divisi itu. Cuman ya balik lagi ya, kita kan di tech company ya, Iya. tech company, dan memang kan masih belum lahan yang settle. Koreksi aku ya kalau salah, tapi menurut aku tech company itu kayak sekarang itu Bukan belum belum bisa dijadikan iyalah. payung yang kuat gitu ya. Menurut aku sih ya, karena kan apalagi juga ada tech winter segala macam kan, kayaknya emang mungkin udah oke, cuman tuh masih bisa digoyang juga gitu kan. Iya, Jadi iya. gara-gara itu tuh divisi aku dihilangkan. Iya. Ya tempat aku bener-bener ditempa itu tuh kayak mau nggak mau aku harus digabungkan sama divisi yang lain, yang sebelumnya cuman aku fokusnya tuh aku bisa bisa nge-build diri aku, terus digabung sama yang lain, Iya. dapet teman-teman yang lebih oke juga kan sama aku. Jadi ya di situ aku ngerasa aku belum bisa terlalu explore lah. Banyak. Iya. Atau mungkin akunya kali ya. Iya, iya, Nggak tahu sih, iya. mungkin bukan tempat, tapi mungkin akunya kayak gitu. Ya, pasti kamu akan Feeling stuck sih tuh behind this. pasti kayak mikirnya 360 derajat lah ya. Maksudnya apa selain mungkin ada satu sisi
emang perusahaan lagi nggak baik-baik aja, atau memang kita juga refleksi diri apakah emang aku yang tidak baik, dan kayak kamu mikirnya kayak 360 derajat ya, bukan cuman kayak menyalahin company-nya ya pada saat itu. Iyalah, udah pastilah. Sebenarnya lebih utama itu kayak aku tuh lebih jahat ke diriku gitu loh. Oke. Oh kayaknya emang aku bukan good enough aja nih, that's why aku Oh, waktu itu nih, pertama iya. kali. Oke. Ini momen yang kalau momen yang divisi digabung sih, Ya. aku Oh. masih oke sih, Ya, masih yaudah, ada flow doang, masih ya udah mengikuti lah Ya. pace-nya saat itu Ya, segala ya. macam. Tapi apa ya, kan aku kan kena one of member yang kena layoff kan. Iya. Ya, jadi setelah long journey aku di perusahaan sebelumnya, tibalah aku tuh kena layoff guys gitu. Nah pas di momen layoff itu sih, aku tidak menyalahkan siapapun, tapi aku lebih kayak nge-blaming diri aku sendiri sih. Oke. Oh, kayaknya memang aku pantas sih diginiin. Kayaknya Nah. memang aku tuh tidak berkompetitif nih di situ. That's why kayaknya aku yang pantas. Oke, bener. Awalnya pasti ada perasaan kayak kok aku gitu. Awalnya iya kayak aku, cuman habis itu aku mencoba toxic positivity lah Oke, sebenarnya. iya, realize accept diri sendiri Iya. gitu-gitu ya. Kayak toxic positivity, kayak ya jatuhnya positif aku terlalu toxic karena aku tidak ngebiarin diri aku untuk merasakan semua itu. Oh, oke. Nah, itu kan sebenarnya dari mulai karyawan kontrak ini mungkin buat kebanyakan anak-anak fresh graduate pasti kayak ih, masa kuliah S1 tinggi-tinggi jadi karyawan kontrak, pasti ada aja yang mikir kayak gitu ya. Kayak kita sama-sama dari S1 ekonomi kan dulu ya. Apa? Iya, ekonomi, manajemen. Ya, manajemen. Terus kayak kita kan berharapnya kerja di kantoran yang cuma dibalik ini, pasti kayak gitu ya. Terus kok jatuhnya jadi kontrak gitu kan. Kan kamu bilang tadi kayak seize the moment gitu, kayak tangkep momennya gitu kan. Menurut Dila tuh tangkep momen yang dimaksud itu kayak gimana? Apakah nunggu momen di saat orang lain resign terus kita naik, atau malah kayak kita yang mencari inovatif atau inisiatif yang buat supaya biar bisa kita naik? Apa ambis atau nunggu momen gitu? Kalau aku, tipikal diri aku sebenarnya nggak terlalu ambis ya. Kayak aku tuh bener-bener tidak mengejar apapun gitu kan. Jadi kelihatan juga kan aku udah 6 tahun di tempat yang sama dan aku tidak ada grow yang signifikan lah secara level kantor. Mungkin kalau ada pelop diri ya pasti ada gitu kan. Nah, kalau aku saat itu kan aku bener-bener yang nunggu momen kan. Itu sebenarnya salah sih. Oke. Iya. Harusnya ya kita harus nangkep momen itu, ngejar momen itu, ya kita nyari momennya gitu. Karena kalau nungguin momen doang itu kayak ya lo tuh di tempat yang salah. Kalau emang lo tuh mau nunggu momen, ya lo tuh cari company yang lebih stabil. Contohnya kayak pegawai pemerintahan. Oke. Dia kan memang ada step-stepnya gitu kan. Udah dipastikan lah. Iya, sudah dipastikan gitu. Tapi kalau kayak aku nih swasta, apalagi kondisinya kontrak ya kan. Nah, at that time tuh memang momentumnya ke aku aja sis. Oke. Jadi ya aku tidak terlalu berusaha lah, karena kayak oh yaudah Allah baik nih sama aku, semesta ngebantu lah. Sampai akhirnya aku tuh terlena dan tidak menangkap momen apapun, gak ada ngejar apapun, sampai kayak tiba-tiba ya udah pas finally perusahaan harus ngambil keputusan sulit, ya aku gitu. Kayak gitu. Oke. Sekarang kan after gimana kamu survive dari masalah layoff itu ya? Maksudnya kayak selain accept, pasti kan kamu harus move on. Gitu. How gitu? Karena kan aku bilang aku toxic positivity kan. Yes. Iya. Dan aku kayak ya udah aku mencoba ikhlas dan segala macam, ternyata efeknya ada apa tuh? Di muka aku bener-bener yang breakout. Oh iya. Jadi guys, ini nih, tadi kelihatan gak sih? Pokoknya ini muka aku baru sembuh. Pokoknya after aku layoff itu tuh di bulan 3 ya tahun 2023. Slowly tuh muka aku bener-bener yang rusak parah gitu sih. Aku selalu ngerasa kayak aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa. Padahal aku lagi ngasih toksik ke dirimu sendiri. Iya, aku tuh malah nekan diriku gitu loh. That's why tuh muka aku tuh kayak badan aku berontak gitu loh. Iya, aku tuh nggak baik-baik aja gitu. Apa aku kayak gitu? Mungkin beda mungkin ada tahap kayak kita terlalu keras sama diri sendiri, atau kita mulai merelakan sesuatu. Oh, jadi keluar. Iya, keluar. Jadi ya udah, efeknya ya setelah layoff yang paling signifikan dari badan aku tuh udah pasti aku tuh mulai jerawatan parah, separah-parahnya parah. Ya udah, terus habis itu tuh kayak aku langsung kerja tuh. Layoff bulan 3, bulan 4-nya aku alhamdulillah dikasih rezeki langsung kerja. Ya nggak milih-milih ya? Nggak milih-milih beneran. Ibaratnya gaji aku turun malah. Yes, ibaratnya
itu bukan passionmu, Bukan, sama sekali enggak kan? bukan. Jadi apa Dil? Aku tuh kemarin tuh marketing representatif, atau bisa dibilang itu Sales. tapi marketing. Iya 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 Gimana iya, sih gitu. iya. Nah, aku tuh suka ketemu sama orang. Iya. Tapi kalau aku itu untuk Ada purpose yang harus lu targetin gitu? Iya, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau misalnya aku harus cari account, cari orang baru untuk join di aku, itu aku susah. Iya 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 iya. Iya, aku suka nge-engage orang, tapi kalau untuk selling, jualan tuh Iya. aku Nggak tidak bisa. gitu. Oke. Dibilang move on-nya kayak gimana ya? Oh, pas aku resign itu tuh bulan 4 aku apa namanya? Masuk kerja yang baru, Iya. di bidang yang sangat jauh beda sama aku. Terus bulan 5-nya itu tuh aku itu ikut bootcamp. Oke. Nah, aku tuh in order Padahal masih kerja itu? masih kerja di company yang baru ya. Padahal tuh aku tuh kayak yang aku kemarin kayak udah bingung kan aku harus apa nih, karena emang nggak ada persiapan, Wak. Iya, Kayak, iya. aku tahu mungkin aku yang bakal kena layoff, tapi tuh kayak aku nggak ada prepare apapun gitu. Aku bilang ke orang-orang kayak ya udah nggak apa-apa kalau aku yang kena gitu kan, tapi once sudah kejadian kan kayak Tetap aja lah. ya aduh gimana ya, Iya gimana iya ya iya gitu. iya. Dan aku ikut bootcamp di kuning lah dia logonya ya. Iya. Aku ngambil digital marketing. Oke. Ya udah itu aku jalani sampai aku baru graduation kemarin di Januari. Ya oke. Kalau dibilang move on-nya gimana? Ya udah aku ngejalani aja sih, ngejalani aja, aku jalani dengan muka masih breakout. Puncaknya itu kayaknya aku di bulan 10 tuh juga masih hancur-hancuran. Iya. Terus aku memutuskan resign. Oke, bulan 10 tuh. Iya, resign dari company sebelumnya cuma 6 bulan doang. 1 semester ya kuliahnya. Iya, 1 semester kuliahnya. Gak ada backup. Oke, nggak ada backup. Gak ada. Kenapa berani? Nggak, maksudnya kan waktu lu kena layoff, Iya, lu juga nggak ada backup. iya gak ada backup. Tapi lu rasanya ancur-ancuran banget gitu. Iya, iya. Sedangkan ini pekerjaan yang sebenarnya, nah sedangkan yang ini tuh pekerjaan yang sebenarnya masih ada, Iya. tapi lu rela gitu. Karena aku makin yakin bahwasannya aku tidak baik-baik saja sih. Ya oke. Ternyata sedihnya aku, sakitnya aku pada saat di company sebelumnya itu tuh masih ada gitu loh. Ya dan kok kayak berusaha Iya. menunjukkan kayak lu layoff gue nggak apa-apa gitu dengan Iya. gue kerja di sini, tapi ternyata nggak gitu. Gue kenapa bukan nggak apa-apa gitu. Iya benar. Kayak cuman pengen showing kalau I'm okay I'm okay, without you. Kencana. I'm okay, Gencana ya. Neng, neng, neng. Enggak kan ibaratnya kayak gini kan, kayak ibarat kalau kau punya pacar, Ya. terus pacar lu mencampakkan kamu, Iya. kamu dapat pacar baru, tapi bukan kamu yang mencintai duluan gitu kan. Iya. Terus kayak aku harus menunjukkan ke mantan pacarku bahwa aku baik-baik saja. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Ya udah, terus akhirnya aku resign karena kayaknya emang aku nggak bisa di sini nih gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa, aku resign. Aku masih ngelanjutin bootcampnya aku dengan mixed feeling lah sebenarnya. Satu sisi kayak ya aku harus sembuh dulu, aku harus let go dulu kayak gitu kan. Mungkin buat sebagian orang kayak apa sih kena layoff doang, ya kan juga udah ada gantinya. Karena Ya, aku masih nggak mungkin move ada on, mikir, nggak move on juga. pasti ada aja orang yang mikir kayak gitu. Untung dong, lu kan dapat duit pesangon, Iya lalala. benar. Kan lu dapat dari pesangon tuh banyak lagi. Iya, gitu. tiba-tiba kaya ya kan? Iya, tapi kan nggak sebatas itu kan. Yes, benar-benar. Maksudnya kayak aku bilang tuh kan komunitas sebelumnya itu adalah cinta pertama aku gitu loh Iya, guys. iya benar-benar. Dan itu zona nyamannya aku. Kayak aku sebisa mungkin ngelakuin apapun yang dikasih, walaupun mungkin ngerasanya kayak ya udah kayaknya memang lo tuh nggak bisa lanjut aja nih di company-nya aku gitu. Ya, ikut bootcamp, pengen improve diri. Yes, bener. Ya, Aku what you pengen got improve. from bootcamp? Sebenarnya kenapa aku pengen ikut bootcamp ya? Karena kan aku kan bilang tuh aku ngerasa I'm never enough gitu loh di company Yeah. yang aku yang pertama itu. Iya. Karena kan aku terlalu generalis, Wak. Oh ya, oke. Nah, aku tuh mengerjakan nggak semua, tapi tuh aku tuh ngerjain A, B, C gitu ya. Aku mengerjakan semuanya, tapi aku nggak spesifik. ya sebenarnya aku nggak spesifik gitu kan. Jadi aku ikut bootcamp lah, in order aku bisa melepaskan title generalis aku untuk masuk ke spesialis gitu. That's why aku milih mau ikut bootcamp ya, karena hopefully ya aku ngerasa diri aku nih better lah gitu.
Kayak aku ingin ngobatin sedihnya aku, bahwasan aku cukup baik kok gitu. Oke. Aku bisa kok jadi spesialis gitu. Ada yang ngomong gini, Dil. Perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu, makanya dia itu gak akan sibuk dengan pikiran atau overthinkingnya. Setuju nggak? Setuju sih, benar, setuju benar. Emang harus sibuk sih, dan apalagi sibuknya bermanfaat. Sibuk ya. dengan ilmu ya, apalagi. Iya. Aku setuju sih soal itu. Perempuan emang harus sibuk, apalagi dengan ilmu ya. Ilmu apapun itulah, pokoknya yang berguna buat diri dia sendiri Iya, ya. iya, iya. Mau masak, Iya, benar, mau benar. mau ilmu tentang Iya, sosial iya. media Iya, benar. dan sebagainya. Oke. Emang harus upgrade diri sih perempuan itu. Ya, upgrade diri menurutmu, upgrade diri leher ke atas atau kayak fisik gitu? Mana yang lebih penting? Bobot. Buat sih, Wak. Ah, Maksudnya kayak kita gini. kan tinggal di negara yang lo tuh dituntut sama semua hal gitu Ya, loh. kayak ada standar kecantikan sendiri gitu Iya, ya. kayak dia cantik, bisa juga aku pinter gitu. Iya, Dia oh, pinter benar. tapi bisa cantik juga kok. Oke, gitu kan. berarti bisa harus bot ya. Jadi semua gitu. Karena kan memang di Indonesia kayak menurut aku tuh kayak masih lihat luarnya gitu loh. Oke. Apalagi Nggak bisa misalnya dipungkiri. interview gitu kan. Kayaknya kan ngeliat kayak, oh ini anak rapi, bagus, oke kok mukanya gitu, Iya, gitu iya, sih. iya. Kayak seenggaknya wangi lah ya. Iya, wangi. Iya. Kalau mau wangi jangan lupa pakai parfum. Wits. Oke, Dil. Ini kan sekarang nothing tulus ya ibaratnya. Kayak Iyalah. kok nggak punya backup plan. Maksudnya apa? Kalau dibilang kan kamu nggak boleh lah ngasih tahu plan kamu apa supaya orang lain nggak tahu plan kamu mau Iya, ngapain iya. gitu kan. Tapi ada nggak rencana ke depan gitu? Sekarang kan lagi kosong nih. Rencana ke depan tuh ada. Jadi tuh alhamdulillah aku punya teman-teman yang baik gitu loh. Yes, networking Iya, is a key iya, ya. networking is a key, seriusan guys. Walaupun kalian ngerasa kayak, aku temenan sama dia, aku nggak ada kok dapet kerjaan gitu. Bukan itu intinya Iya, guys. kita nggak bisa ngeekstraksi Iya. pertemanan ya. Maksudnya Iya. kayak aku juga sama Dila itu nggak yang intimately kayak tiap hari komen-komenan Iya, atau iya, tiap iya. hari WA-WAan nggak sih sebenarnya. Bukan high maintenance friends lah. Yes, betul. Jadi intinya kalau mau ketemu ya ketemu aja Ketemu, gitu. ya. Terus kayak nggak berharap atau mengekstraksi apapun dari pertemanan. Iya, iya, iya. Gitu ya. Dan kayak dirimu kan sebenarnya bisa dibilang banknya kerjaan kan, loker kan. Anjir, banknya kerjaan dong. Banknya Amin ya loker Allah. gitu kan. Cuman kan temenan tuh kayak bukan berarti kita temenan sama dia juga Kalau punya kosong, source yang banyak, iya, benar. kita tuh kayak bisa easy-nya gitu, nggak kayak gitu kan. Enggak, benar. Nggak kayak gitu, dan memang walaupun dia mungkin punya source-nya, cuman kan banyak proses di dalamnya gitu Yes, kan. benar. Oke. Apa nih deal plan-nya? Plannya, Tadi kan ada bilang temennya banyak gitu. Nah, Ya. apa tuh relate-nya? relate-nya tuh adalah kan aku kan lagi nggak lagi sih, aku kan baru graduation ya dari bootcampnya aku digital marketing, dan ada teman aku tuh kayak yang ngajakin collab gitu lah untuk Oke. freelance aku untuk handle sosmed gitu. Oke, jadi adalah ya income. Kalau untuk income Gede sih belum. gede sih belum, cuman ya ada aja pasti kayak gitu oh. sih. Aku masih mau find out lagi sih soal digital marketing ini sih, dan memang nextnya aku, plannya aku ke depan ya aku pengen fokus ke situ sih. Oke, ini abis itu soal karir pasti kamu akan, ini karir break kan ada masanya lah ya. Ada. Nah, pengen gimana ntar? To be honest, aku tuh karir break itu terakhir tuh bulan 12 atau awal-awal bulan 1 Masih sih. 2 bulan ya? Iya, kurang lebih 2 bulan aku karir break, terus tuh aku starting dari Januari after holiday pass ya. Itu tuh ya udah aku mulai searching lagi kerjaan, Oke. apply, terus temenku ngajakin collab. Ya, aku lagi menunggu juga sih opportunity yang sudah aku lempar ya. Oke. Kalau apa namanya, ada rencana buat hijrah nggak dari kota yang sekarang kamu tinggalin? Kalau untuk hijrah aku nggak menutup kemungkin ya guys, Yes. tapi kayaknya kalau emang aku pengen growth, kayaknya aku memang harus ke tempat di mana-mana. Udah mulai berani ya sekarang ya? Dibilang berani sih enggak ya Bun, tapi kalau misalnya ada opportunity dan menurut aku tuh cukup oke, aku willing to take sih. Oke. Aku berani ambil sih. Misalnya aku nih 28 tahun ya, Yes. tinggal di Medan terus nih, wait. Aku nggak pernah keluar. Kalaupun keluar aku paling tuh main-main lah. Iya. Tapi kalau untuk ngekos dalam aja tuh enggak sih. Belum. Cuman mungkin di tahun ini kalau ada opportunity yang ngebuat aku harus keluar, ya aku kayaknya bakal ambil sih. Oke. Deal, dari pengalaman hidup ya, pengalaman hidupmu yang udah, maksudnya kayak belum tentu aku bisa sesantai itu ya kalau aku jadi posisi kau gitu. Bahkan kayak sebelum terjadi itu aku udah mulai loncat nih gitu kan. Iya.
apa nih pesannya buat orang-orang yang masih khawatir sama isu-isu layoff, terus kayak isu-isu bukan lebih ke kayak khawatir sama masa depannya juga tanpa ada backup misalnya. Apa sih yang bisa Dila bagi gitu ke teman-teman? Apa ya? Kalau untuk apa yang bisa aku bagi kalau kita ngalami hal buruk ya. Udah pasti tuh kayak mikirnya gini aja sih. Hal buruk itu pasti ada aja sih terjadi di kita gitu kan. Either dari kerjaan ataupun hal-hal buruk lainnya sih. Cara yang terbaik menurut aku ya setelah aku ngalaminnya kayak jangan denial aja sih. Oh, jangan denial aja. Jangan coba untuk positif, jangan coba kayak kita harus lihat dari sisi buruknya menurut aku ya. Oke, boleh Kayak, ya berarti nggak ada sisi buruk. bukan maksudku kayak kita jangan nengok dari sisi buruknya Oh. kan kok dapet ini makanya Oh, iya, jangan iya. mendang mending gitu loh. Iya, yes. Karena menurut aku tuh kayak yang awalnya mendang mending itu tuh jadinya malah bumerang ke aku gitu loh. Nah, oke. Jadi better diterima aja dulu, sedih aja dulu, nggak apa-apa marah aja dulu, tapi tetap masih yang kontrol ya. Kayak ya udah terima aja perasaan-perasaan negatif itu, nggak usah buru-buru ngambil tindakan, ya udah nikmatin aja dulu proses hancurnya lah, let's say. Nikmatin dulu proses hancurnya, baru tata ulang lagi sih. Oke. Jangan pas lagi hancur dipaksa untuk ngebangun, tapi ujung-ujungnya ntar tuh kita malah hancur lagi gitu. Oke. Jadi stop toxic positivity sih guys, terima aja hancurnya kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Menurut yang orang kita ternyata emang sehancur itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kuncinya kita harus pakai period gitu loh. Oke. Mau berapa lama gitu. Mau berapa lama hancurnya? Iya. Mau berapa lama nih sedihnya gitu ya? Iya. Kalau aku kan kemarin tuh kebalik kan, kayak nggak apa-apa, tuh aku juga lanjut kok di company baru, terus the fire kan ke aku. Iya. Ternyata kayak ya I can't do this anymore. Ya udah, aku keluar aja tanpa mikirkan apapun. Aku cuma nangis, aku bilang sama orang tua aku, "Bila resign ya," aku bilang gitu. Nggak kuat, gitu sambil nangis kayak, ya udah. Alhamdulillah dia support sih sama orang tua ya. Bener. Ya mau gimana pun orang tua dan keluarga adalah tempat terbaik ya. Iya, tempat ternyaman. Benar. Oke. Ya mudah-mudahan buat teman-teman, makasih udah nonton. Kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya hikmahnya. Ya, semoga ada yang bisa diambil, yang baik-baik diambil. Kalaupun misalnya aku ada yang ngerasa kayak lo salah nih gitu. Ya udah, tapi itu yang aku alamin sih. Iya. Mudah-mudahan nggak ada lagi stigma jelek soal kena layoff dan kayak jangan sampai merasa paling hancur di dunia ini karena semua bisa terlewatin. Yes, bener, agree. Oke, itu aja sharing-sharing bareng Dila hari ini. Terima kasih, moga-moga kamu Dil next career journey-nya lebih bagus, rezeki lebih lancar, jodoh lebih cepat lah ya. Jodoh lebih dekat. Apalagi Dil? Biar diaminin nih sama yang nonton. Aku sih hopefully karir aku dan journey karir aku tuh lebih jelas aja guys, dan aku lebih bisa lebih tahu lah mau kemana ke depannya, terus targetnya segala macam soal karir sih. Hopefully di tahun ini tuh lebih cerah aja. Amin. Gitu. Sama jodoh ya yang mapan. Iya, menjodoh, amin. Oke. Itu aja. Thank you teman-teman. Bye bye. See you on next video. See you.